Sore itu, langit di atas kota terlihat cerah dengan semburat oranye yang menandakan matahari akan segera terbenam. Dewi, seorang janda muda berusia 28 tahun, melangkah keluar dari rumah barunya dengan perasaan campur aduk. Ia baru saja pindah ke kota ini setelah berpisah dari suaminya. Dan meskipun ia berusaha untuk tetap tegar, kesepian seringkali menyergapnya. Hari-harinya diisi dengan rutinitas yang monoton, dan ia merasa perlu melakukan sesuatu yang berbeda. Dewi memeriksa ponselnya yang tiba-tiba mati. Ia merasa panik, karena ponsel itu adalah satu-satunya cara untuk terhubung dengan teman-temannya. Setelah berpikir sejenak, ia memutuskan untuk mencari counter servis HP terdekat. Dengan langkah mantap, ia berjalan menuju counter yang terletak tidak jauh dari rumahnya. Ketika Dewi tiba di counter servis, ia disambut oleh suara dering ponsel dan aroma kopi yang menggoda. Counter itu sederhana, dengan beberapa alat servis yang tertata rapi di atas meja. Di belakang meja, seorang pria muda dengan wajah ramah sedang memperbaiki ponsel pelanggan lain. Ia mengenakan kaos berwarna biru dan celana jeans, tampak santai namun profesional. "Selamat sore. Ada yang bisa saya bantu?" tanya Fajar, tukang servis HP itu, sambil tersenyum lebar ketika melihat Dewi masuk. Dewi merasa sedikit canggung, tetapi senyuman Fajar membuatnya merasa lebih nyaman. "Sore. Ponsel saya mati total. Saya tidak tahu apa yang terjadi," jawab Dewi sambil menyerahkan ponselnya. Fajar mengambil ponsel itu dan mulai memeriksanya. "Mari kita lihat. Mungkin hanya perlu diisi ulang atau ada masalah kecil," ujarnya sambil fokus pada pekerjaannya. Dewi memperhatikan Fajar dengan seksama. Ia menyadari bahwa Fajar sangat terampil dan cepat dalam bekerja. Setiap gerakan tangannya menunjukkan keahlian dan ketelitian. "Sepertinya ini hanya masalah baterai. Saya akan menggantinya," kata Fajar setelah beberapa menit memeriksa ponsel Dewi. "Tunggu sebentar." "Ya." Dewi mengangguk, merasa lega. Ia memanfaatkan waktu itu untuk mengamati Fajar lebih dekat. Fajar memiliki wajah yang tampan dengan mata yang cerah dan senyuman yang menawan. Ada sesuatu yang membuatnya merasa tertarik, meskipun ia berusaha untuk tidak terlalu memikirkannya. "Nama saya Fajar, by the way. Dan kamu?" tanya Fajar sambil mengganti baterai ponsel Dewi. "Dewi," jawabnya, sedikit ragu. "Saya baru pindah ke sini." "Oh, selamat datang di kota ini. Bagaimana kesan pertamamu?" Fajar bertanya, terlihat antusias. Dewi tersenyum, merasa senang bisa berbagi. "Masih banyak yang harus saya jelajahi. Tapi sejauh ini, saya suka suasananya. Orang-orangnya ramah." Fajar mengangguk. "Ya, orang-orang di sini biasanya baik. Jika kamu butuh rekomendasi tempat makan atau tempat menarik, jangan ragu untuk bertanya." Dewi merasa hangat mendengar tawaran itu. "Terima kasih, Fajar. Saya pasti akan mengingatnya." Setelah beberapa menit, Fajar selesai memperbaiki ponsel Dewi. Ia mengembalikan ponsel itu dengan senyuman. "Ini sudah beres. Semoga tidak ada masalah lagi." Dewi merasa senang dan berterima kasih. "Kamu sangat cepat. Berapa biayanya?" "Cuma 100.000, jawab Fajar sambil mencatat di buku kecilnya. Dewi merogoh dompetnya. Tetapi saat ia mengeluarkan uang, dompetnya terjatuh dan isinya berhamburan ke lantai. Ia merasa panik dan segera membungkuk untuk mengumpulkan barang-barangnya. Fajar juga ikut membantu, dan saat tangan mereka bersentuhan, ada getaran yang tak terduga di antara mereka. Dewi merasakan jantungnya berdegup kencang. "Maaf, saya tidak sengaja," kata Fajar, terlihat sedikit malu. "Tidak apa-apa," jawab Dewi sambil tersenyum, berusaha menutupi rasa malunya. "Saya yang harusnya lebih hati-hati." Setelah semua barang terkumpul, Dewi berdiri dan melihat Fajar. Ada momen hening di antara mereka, di mana keduanya saling menatap. Dewi merasa ada sesuatu yang istimewa dalam tatapan itu, meskipun ia berusaha untuk tidak memikirkannya terlalu dalam. "Ini uangnya," kata Dewi sambil menyerahkan uang 100.000 kepada Fajar. "Terima kasih, Dewi. Semoga harimu menyenangkan," jawab Fajar sambil menerima uang itu. Dewi melangkah keluar dari konter, tetapi sebelum ia pergi, ia menoleh dan melihat Fajar yang masih tersenyum. "Sampai jumpa lagi, Fajar," serunya. "Selamat tinggal, Dewi. Semoga ponselmu tidak bermasalah lagi,"
balas Fajar dengan semangat. Saat Dewi berjalan pulang, ia merasa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Senyuman Fajar terus terbayang di pikirannya, dan ia tidak bisa menahan senyum sendiri. Mungkin, hanya mungkin, ia telah menemukan seseorang yang bisa membuatnya merasa hidup lagi. Di malam hari, Dewi duduk di teras rumahnya, memikirkan pertemuan itu. Ia merasa bersemangat dan sedikit berdebar. Mungkin ini adalah awal dari sesuatu yang baru. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi ia merasa siap untuk menjelajahi kemungkinan-kemungkinan baru dalam hidupnya. Ketika Dewi tiba di konter, ia melihat Fajar sedang melayani pelanggan lain. Ia merasa sedikit gugup, tetapi senyuman Fajar saat melihatnya membuatnya merasa lebih tenang. "Dewi, senang melihatmu lagi," sapa Fajar dengan antusias. "Hai, Fajar. Saya kembali lagi. Ponsel saya butuh anti gores," jawab Dewi sambil tersenyum. "Baiklah, mari kita lihat," kata Fajar sambil mengambil ponsel Dewi. Ia mulai bekerja dengan cekatan, dan Dewi memperhatikan setiap gerakan tangannya. Ada sesuatu yang menenangkan dalam cara Fajar bekerja, seolah-olah ia sangat mencintai apa yang dilakukannya. "Bagaimana kabarmu hari ini?" tanya Fajar sambil fokus pada ponsel. "Baik, terima kasih. Saya mulai menjelajahi kota ini. Ada banyak tempat menarik," jawab Dewi, merasa nyaman berbicara dengan Fajar. "Bagus. Jika kamu butuh rekomendasi, saya bisa membantu. Ada kafe yang enak di dekat sini," kata Fajar, matanya bersinar dengan semangat. Dewi merasa senang mendengar tawaran itu. "Oh, saya ingin sekali mencobanya. Mungkin kita bisa pergi bersama." Fajar terkejut sejenak, tetapi senyumnya semakin lebar. "Tentu. Saya akan senang menemanimu." Setelah Fajar selesai memasang anti gores, mereka berdua memutuskan untuk pergi ke kafe yang disebutkan Fajar. Kafe itu terletak tidak jauh dari konter, dikelilingi oleh pepohonan rindang yang memberikan suasana sejuk. Saat mereka memasuki kafe, aroma kopi yang harum menyambut mereka, dan suasana hangat membuat Dewi merasa betah. Mereka memilih tempat duduk di sudut kafe yang tenang. Fajar memesan kopi hitam, sementara Dewi memilih cappuccino. Saat menunggu pesanan, mereka mulai berbincang lebih dalam. Dewi menceritakan tentang kehidupannya sebelum pindah ke kota ini, tentang pernikahannya yang tidak berjalan baik, dan bagaimana ia berusaha untuk bangkit kembali. Fajar mendengarkan dengan seksama, sesekali memberikan komentar yang membuat Dewi merasa dipahami. "Saya bisa mengerti perasaanmu. Kadang hidup membawa kita ke jalan yang tidak terduga, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita bangkit dari situasi itu," kata Fajar dengan tulus. Dewi merasa terharu mendengar kata-kata Fajar. "Terima kasih, Fajar. Saya merasa lebih baik setelah berbicara denganmu." Setelah pesanan mereka tiba, mereka melanjutkan percakapan sambil menikmati kopi. Dewi merasa semakin nyaman, dan tawa mereka mengisi suasana kafe. Fajar menceritakan beberapa kisah lucu dari pengalamannya sebagai tukang servis, dan Dewi tidak bisa menahan tawa. Ia menyukai cara Fajar membuatnya merasa bahagia. Saat mereka selesai minum kopi, Fajar mengajak Dewi untuk berjalan-jalan di taman yang terletak tidak jauh dari kafe. Taman itu dipenuhi dengan bunga-bunga berwarna-warni dan jalan setapak yang rapi. Mereka berjalan berdampingan, dan Dewi merasakan kehangatan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. "Dewi, saya senang bisa mengenalmu lebih dekat. Kamu adalah orang yang menarik," kata Fajar sambil menatapnya dengan serius. Dewi merasa pipinya memanas mendengar pujian itu. "Terima kasih, Fajar. Saya juga senang bisa mengenalmu. Kamu sangat baik dan menyenangkan." Mereka berhenti sejenak di dekat kolam kecil di taman, di mana ikan-ikan koi berenang dengan ceria. Fajar mengambil beberapa potong roti dari tasnya, dan memberi makan ikan-ikan itu. Dewi melihat dengan senang hati, merasakan kedamaian dalam momen itu. "Ini adalah salah satu hal yang saya suka lakukan saat santai. Memberi makan ikan membuat saya merasa tenang," kata Fajar sambil tersenyum. Dewi mengangguk. "Saya juga suka hal-hal sederhana seperti ini. Rasanya menyenangkan bisa menikmati momen kecil dalam hidup." Setelah beberapa saat, mereka melanjutkan berjalan. Fajar mulai bercerita tentang impian dan harapannya. Ia ingin membuka counter servis HP yang lebih besar dan menyediakan layanan yang lebih baik untuk pelanggan.
Dewi terkesan dengan ambisi Fajar dan merasa terinspirasi oleh semangatnya. Jika kamu terus bekerja keras, saya yakin kamu bisa mencapainya, kata Dewi dengan tulus. Terima kasih, Dewi. Dukunganmu berarti banyak bagi saya, jawab Fajar, matanya bersinar. Saat matahari mulai terbenam, mereka berdua duduk di bangku taman, menikmati pemandangan indah di depan mereka. Dewi merasa nyaman berada di samping Fajar, dan ia tidak ingin momen ini berakhir. Ada sesuatu yang istimewa di antara mereka, dan ia merasakannya semakin kuat. Dewi, saya ingin bertanya sesuatu, kata Fajar, tampak sedikit ragu. Ya, apa itu? Tanya Dewi, penasaran. Apakah kamu ingin kita bertemu lagi? Saya merasa kita memiliki koneksi yang baik, dan saya ingin mengenalmu lebih jauh, ungkap Fajar dengan jujur. Dewi merasa jantungnya berdegup kencang. Tentu, Fajar. Saya juga ingin bertemu lagi. Ini adalah salah satu hari terbaik yang pernah saya alami. Fajar tersenyum lebar, dan Dewi merasa bahagia melihat senyumnya. Mereka berdua saling menatap, dan dalam keheningan itu, Dewi merasakan getaran yang dalam. Ia tahu bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Saat mereka berpisah di depan counter servis, Dewi merasa bersemangat. Ia tidak sabar untuk bertemu Fajar lagi dan menjelajahi lebih banyak hal bersama. Dalam hatinya, ia berharap agar hubungan mereka bisa tumbuh menjadi sesuatu yang lebih indah. Selamat malam, Dewi. Sampai jumpa lagi, kata Fajar sambil melambaikan tangan. Selamat malam, Fajar. Sampai jumpa, balas Dewi dengan senyuman. Saat Dewi berjalan pulang, ia merasa ringan dan bahagia. Ia tahu bahwa pertemuan dengan Fajar bukanlah kebetulan, melainkan sebuah awal yang indah. Dalam pikirannya, ia membayangkan masa depan yang cerah, di mana ia bisa berbagi kebahagiaan dan cinta dengan seseorang yang istimewa. Keesokan harinya, Dewi memutuskan untuk menghubungi Fajar. Ia merasa bersemangat dan ingin segera bertemu lagi. Dengan sedikit gugup, ia mengetik pesan di ponselnya. Hai, Fajar. Apa kabar? Saya ingin tahu apakah kamu punya waktu untuk bertemu lagi. Tak lama kemudian, ponselnya bergetar. Pesan dari Fajar muncul di layar. Hai, Dewi. Saya baik-baik saja. Tentu, saya sangat senang bisa bertemu lagi. Kapan kamu mau? Dewi merasa senang mendengar balasan cepat dari Fajar. Bagaimana kalau kita bertemu di kafe yang sama besok sore? Balasnya. Setuju. Saya tidak sabar untuk melihatmu lagi, jawab Fajar. Hari berikutnya terasa sangat lama bagi Dewi. Ia mempersiapkan diri dengan baik, mengenakan gaun yang membuatnya merasa cantik dan percaya diri. Ia ingin memberikan kesan yang baik pada Fajar. Ketika ia tiba di kafe, Fajar sudah menunggu di meja yang sama seperti sebelumnya. Senyumnya menyambutnya, dan Dewi merasa jantungnya berdegup kencang. Dewi, kamu terlihat cantik hari ini, puji Fajar saat melihatnya. Terima kasih, Fajar. Kamu juga terlihat rapi, balas Dewi sambil tersenyum. Mereka memesan kopi dan mulai berbincang. Kali ini, percakapan mereka lebih dalam. Fajar menceritakan tentang keluarganya, bagaimana ia tumbuh di lingkungan yang sederhana, dan bagaimana ia berjuang untuk mencapai impiannya. Dewi mendengarkan dengan seksama, merasakan kedekatan yang semakin kuat di antara mereka. Kadang-kadang, saya merasa kesepian. Tetapi saat saya bertemu denganmu, semuanya terasa berbeda, ungkap Fajar dengan tulus. Dewi merasa hatinya bergetar mendengar kata-kata Fajar. Saya juga merasakan hal yang sama. Kamu membuat saya merasa nyaman dan bahagia. Setelah beberapa saat, mereka memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar kafe. Suasana sore itu sangat indah, dengan sinar matahari yang lembut dan angin sepal-sepal. Mereka berjalan berdampingan, berbagi cerita dan tawa. Dewi merasa seolah-olah dunia di sekitar mereka menghilang, dan hanya ada mereka berdua. Saat mereka tiba di taman, Fajar mengajak Dewi duduk di bangku yang sama seperti sebelumnya. Dewi, ada sesuatu yang ingin saya katakan, kata Fajar, tampak serius. Dewi merasakan jantungnya berdegup kencang. Apa itu, Fajar? Fajar menarik napas dalam-dalam. Saya sudah mengenalmu tidak terlalu lama, tetapi saya merasa ada sesuatu yang istimewa di antara kita. Saya ingin tahu apakah kamu merasakan hal yang sama.
Dewi terdiam sejenak, merenungkan kata-kata Fajar. Ia merasa bingung, tetapi di dalam hatinya, ia tahu jawabannya. Saya merasakannya, Fajar. Sejak pertemuan pertama kita, saya merasa ada koneksi yang kuat. Kamu membuat saya merasa hidup lagi. Fajar tersenyum lebar, dan Dewi merasakan beban di hatinya mulai menghilang. Saya senang mendengarnya. Saya ingin kita bisa lebih dekat, jika kamu mau. Dewi merasa harapannya mulai terwujud. Saya mau, Fajar. Saya ingin mengenalmu lebih jauh dan melihat kemana hubungan ini bisa membawa kita. Mereka saling menatap, dan dalam momen itu, Dewi merasakan getaran yang dalam. Fajar meraih tangan Dewi, dan mereka saling menggenggam dengan lembut. Dewi merasa hangat dan nyaman, seolah-olah semua rasa sakit dan kesedihan yang pernah ia alami perlahan-lahan menghilang. Dewi, saya ingin kita bisa saling mendukung satu sama lain. Saya tahu kita berdua memiliki masa lalu yang sulit, tetapi saya percaya kita bisa membangun masa depan yang lebih baik bersama, kata Fajar dengan penuh keyakinan. Dewi mengangguk, merasakan harapan baru tumbuh di dalam hatinya. Saya setuju, Fajar. Saya ingin kita saling mendukung dan berbagi kebahagiaan. Mereka menghabiskan waktu di taman, berbagi impian dan harapan untuk masa depan. Dewi merasa semakin dekat dengan Fajar, dan ia tahu bahwa ia telah menemukan seseorang yang bisa membuatnya merasa dicintai dan dihargai. Saat matahari mulai terbenam, Fajar mengajak Dewi untuk berjalan kembali ke kafe. Mereka duduk di luar, menikmati suasana malam yang tenang. Fajar memesan makanan ringan, dan mereka berbagi cerita sambil menikmati makanan. Dewi merasa bahagia, dan tawa mereka mengisi malam yang indah itu. Setelah selesai makan, Fajar mengajak Dewi untuk berjalan-jalan di sepanjang jalan setapak. Mereka berbicara tentang rencana masa depan, tentang impian dan harapan yang ingin mereka capai. Dewi merasa terinspirasi oleh semangat Fajar, dan ia tahu bahwa mereka bisa saling mendukung dalam mencapai impian masing-masing. Saat mereka tiba di depan counter servis, Fajar berhenti sejenak dan menatap Dewi. Dewi, terima kasih telah mengizinkan saya untuk mengenalmu lebih dekat. Kamu adalah orang yang sangat berarti bagi saya. Dewi merasa hatinya bergetar mendengar kata-kata itu. Terima kasih, Fajar. Kamu juga berarti banyak bagi saya. Saya merasa beruntung bisa bertemu denganmu. Fajar tersenyum, dan Dewi merasakan kehangatan dalam tatapan itu. Mereka saling menggenggam tangan, dan dalam momen itu, Dewi tahu bahwa ia telah menemukan seseorang yang bisa membuat hidupnya lebih berarti. Selamat malam, Dewi. Saya tidak sabar untuk bertemu lagi, kata Fajar sambil melambaikan tangan. Selamat malam, Fajar. Sampai jumpa, balas Dewi dengan senyuman. Saat Dewi berjalan pulang, ia merasa ringan dan bahagia. Ia tahu bahwa pertemuan dengan Fajar bukanlah kebetulan, melainkan sebuah awal yang indah. Dalam pikirannya, ia membayangkan masa depan yang cerah, di mana ia bisa berbagi kebahagiaan dan cinta dengan seseorang yang istimewa.